Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Tujuan Queen sama sekali bukan untuk menyelamatkan binatang sumber, tetapi untuk menelannya dan menjadikan dirinya sebagai penguasa iblis dari ras iblis alien. Meskipun Quinchen tidak tahu seberapa menakutkan Master Iblis Alien itu, dia yakin bahwa selama tujuan Queen tercapai tidak hanya mereka akan mati di gua, tetapi Chen Sisi, Jiruyu, Yukiansu, dan yang lainnya yang telah melarikan diri sebelumnya juga akan mati. Apalagi kerabat dan teman-temannya, semua akan dalam bahaya. Bahkan umat manusia dari seluruh benua Tianwu ini juga akan berada dalam kesulitan. Dia harus menghentikannya. Sosoknya seperti listrik dan bergegas menuju Qin seperti kilat. Dia menebas dengan keras, cahaya pedangnya mengandung niat membunuh yang tak ada habisnya. Ketika tebasan Quinchen mengenai lingkaran cahaya kitab suci iblis, bahkan itu tidak bergerak sama sekali. Jie, itu tidak akan berguna. Kamu tidak bisa menghancurkan kitab suci darah iblisku, ucap Queen tertawa aneh. Dengan lambaian tangannya, nafas yang mengerikan tersapu dalam sekejap. Banyak Kaisar Wudi memuntahkan darah, dan orang-orang yang tingkat kultivasinya di bawah Kaisar Wudi berteriak dengan keras karena esensi kekuatan mereka ditarik keluar. Kemudian seluruh orang itu pecah berkeping-keping, terkoyak dan menghilang menjadi kabut darah. Jejak esensi dan darah itu dengan cepat bergabung ke dalam kitab suci leluhur iblis. Ini terlalu tragis. Bunuh dia, teriak Long Zhengtian dan yang lainnya ketakutan dan mencoba menghentikan Queen. Tapi itu sia-sia, mereka tidak bisa mendekati Queen sama sekali. Fan Tianyin, seni pedang kematian, ilmu pedang. Quinchen menembak dengan panik, mengeluarkan semua jurusnya, tetapi dia tidak bisa menembus pertahanan Queen. Mokara dan Skeleton Rider juga membuat tembakan gila, tetapi mereka sama-sama tidak berguna. Kitab suci leluhur iblis seperti dinding tembaga yang sangat kokoh. Hati semua orang dipenuhi dengan keputusasaan, dan mereka bahkan tidak bisa menghancurkan pertahanan Queen. Bagaimana mungkin mereka bisa melawannya? Kucing hitam berkata dari jauh. Setelah menunggu begitu lama, akhirnya dia menunjukkan manik-manik elemen ajaib. Bayangan hitam muncul di kehampaan. Kejutan tiba-tiba muncul di hati Quinchen, dan pada saat yang sama jejak keraguan melintas di hatinya. Mungkinkah kucing hitam besar itu selama ini mencari kitab suci leluhur iblis ini? Queen melihat kucing hitam besar itu dan terlihat sedikit bingung. Dia bergumam, bagaimana mungkin ada kucing di gua ini? Siapa yang membawa hewan peliharaan ke sini? Kucing hitam besar menembak kitab suci leluhur iblis. Queen terkejut dan berulang kali mendesak kitab suci leluhur menyerang kucing hitam besar itu, tapi itu tidak berguna. Sebuah cakar hitam menonjol keluar dari kehampaan untuk merampas kitab suci leluhur iblis. Quinchen, kenapa kamu masih linglung? Cepatlah, teriak kucing hitam. Baru saat itulah Quinchen bereaksi. Quinchen dalam bentuk listrik bergegas menuju Queen dengan bantuan kucing hitam besar. Queen tidak dapat menggunakan kekuatan kitab suci iblis. Quinchen mencibir. Tiba-tiba formasi Tiankong Wanzuan yang ditinggalkan oleh Fei Tua segera diaktifkan. Cahaya yang mengerikan meledak langsung bertabrakan dengan formasi pertahanan yang dikeluarkan oleh Queen. Dua susunan cahaya yang menakutkan bertabrakan, sepertinya langit dan bumi dan seluruh gua akan hancur. Queen terkejut dan menatap Quinchen dengan takjub. Quinchen mengambil kesempatan ini untuk bertarung dengan Queen. Dia menggunakan semua jenis metode bertarung untuk terus menyerang Queen, tetapi tubuh Queen terlalu kuat. Keduanya mengepalkan tinju satu sama lain. Quinchen pusing dan darahnya melonjak, tetapi Queen tidak baik-baik saja. Serangan tinju berlapis Quinchen menyebabkan tubuhnya terkoyak-koyak. Kenapa Quinchen ini sangat tidak normal? Oh my lord, bagaimana bisa seorang anak di 4 domain bawah bisa menjadi begitu mengerikan? Ucap Kaisar Hongyan, Long Zhengtian, dan yang lainnya ikut tercengang. Jantung mereka berdegup kencang.
Tidak, aku tidak bisa terus seperti ini, gumam Queen sangat cemas. Dampak jiwa yang tak terlihat dan menakutkan tiba-tiba menyerbu ke dalam pikiran Qingchen. Segel jiwa kematian, teriak Queen menyerang Qingchen dengan segel jiwa. Setelah kekuatan jiwa yang menakutkan memasuki pikiran Qingchen, itu segera berubah menjadi tanda jiwa seperti hantu yang tak terhitung jumlahnya mengikis lautan jiwa Qingchen. Kesempatan bagus, gumam Qingchen ketika kekuatan jiwa Queen menyerbu ke dalam pikiran Qingchen. Qingchen malah gembira. Apakah anak ini idiot? Pikiran seperti itu muncul di benak Queen. Saat berikutnya, akhirnya dia mengerti mengapa Qingchen menunjukkan ekstasi di wajahnya. Karena di benak Qingchen benih parasit emas bersinar dan melepaskan kekuatan melahap jiwa. Benih parasit, apa itu adalah benih parasit emas? Queen sangat cemas dan buru-buru ingin menarik kekuatan jiwanya. Tapi itu sudah terlambat. Di bawah kekuatan benih parasit, semua kekuatan jiwa yang mengalir ke pikiran Qingchen terputus dalam sekejap. Dan sebagian besarnya ditelan oleh benih parasit. Queen menjerit, darah menetes dari sudut matanya, mengejutkan dan mengerikan. Kesempatan bagus, gumam Qingchen yang telah menunggu kesempatan ini sejak lama. Dan Zen Moding tiba-tiba muncul di depan Qingchen, langsung ditekan ke arah Queen. Apa itu adalah Zen Moding? Anda benar-benar telah mendapatkan Zen Moding, teriak Queen meraung keras. Jika ini terus berlanjut, aku akan mati, gumam Queen melihat setan merah di sampingnya. Cahaya tajam melintas di matanya. Sesaat kemudian, setan merah dan ras alien lainnya meraung, matanya penuh amarah. Dia berkata, Queen, kamu telah menanam benih jiwa yang mati di tubuh kami sejak lama, hanya ingin melahap kekuatan kami. Queen mencibir dan berkata dengan dingin, jangan bilang kamu juga tidak punya konspirasi. Setan merah meraung dengan keras, tubuhnya hancur. Pada saat kritis, botol giok kuno muncul menyelamatkan jiwanya. Tidak, saya harus menemukan tubuh baru atau saya pasti akan mati, gumam setan merah. Begitu pikirannya bergerak, tiba-tiba dia berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas ke Long Zentian. Long Zentian terkejut. Sebelum dia bisa bereaksi, tubuhnya sudah dikuasai oleh setan merah. Namun hanya sesaat, Queen membanting tubuh Long Zentian dan hancur seketika. Jiwa setan merah mencari tubuh baru. Pada akhirnya jiwanya mendarat di tubuh Kaisar Hongyan. Sial, kenapa aku sangat sial, gumam setan merah. Pada saat ini raungan yang memekakkan telinga terdengar dan fluktuasi yang mengerikan tersapu, menyebabkan semua orang terbang mundur kesakitan dan panik. Qingchen mencoba yang terbaik untuk mendesak Zen Moding, tetapi itu tidak berguna. Bukan karena Zen Moding terlalu lemah, tetapi basis budidaya Qingchen terlalu jauh dari Queen, dan dia tidak bisa sepenuhnya melepaskan kekuatan Zen Moding. Siapa yang bisa menghentikanku sekarang? Queen tertawa aneh dan terbahak-bahak. Hahaha, trik apa lagi yang kamu miliki? Gunakan saja, ucap Queen penuh percaya diri. Bisakah aku menggunakan pedang karat misterius? Gumam Qingchen dalam hati. Qingchen memegang pedang karat misterius dan hatinya sedikit dingin. Terakhir kali dia hampir kehilangan akal. Tetapi jika pedang karat misterius tidak diaktifkan dan setelah Queen sepenuhnya mengontrol kitab suci iblis dan menyerap kekuatan binatang sumber, mereka semua pasti akan mati. Tidak, Queen bahkan tidak perlu menyerap binatang sumber. Kekuatan Queen saat ini sudah cukup untuk membunuh semua orang di lapangan, kecuali kucing hitam besar. Ya, ada kucing hitam besar. Qingchen buru-buru melihat kucing hitam besar itu dan berkata, kucing mati, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kucing hitam besar itu melompat. Dia mengeong dan berkata, kamu mendapatkan Zen Moding tapi tidak bisa mengerahkan kekuatannya. Lebih baik memberikannya kepada kaisar kucing ini. Kucing hitam besar itu melirik Qingchen dan tampak sangat kesal. Saat berikutnya dia berteriak, kalau begitu untuk sementara saya akan menahan kitab suci iblis leluhur ini. Ambil kesempatan untuk menembak. Ingat, Anda harus menembak dengan seluruh kekuatan Anda. Pecahkan segel ini dan biarkan binatang sumber ini dilepaskan. Dan kalian semua, kucing hitam besar itu memandang Qian, Molly, Mokara dan yang lainnya dan berkata dengan dingin, jika kalian ingin hidup, kamu dapat menyerangnya bersama. Kalau tidak, kalian semua hanya akan menunggu kematian. Saat berikutnya, temperamen kucing hitam besar tiba-tiba berubah dan cahaya terang tiba-tiba muncul di tengah alisnya. Dan mata vertikal seperti permata hitam tiba-tiba terbuka di tengah alisnya. Di mata vertikal permata hitam pekat itu, kekuatan luar biasa yang tak terlihat meledak.
Kekuatan ini seperti kristal, kemanapun ia lewat, kehampaan mengeluarkan suara berderak. Dalam sekejap, kekuatan kitab suci darah iblis langsung menghilang dan terpenjara dalam kehampaan. Kincen dan yang lainnya terperanjat, ini terlalu menakutkan. Boom, pedang karat misterius, segel Pantianin, cermin suci likan, roda misterius, nyala matahari, dan 5 pedang. Semua harta dikorbankan oleh Kincen. Selain itu, Kincen juga bergegas keluar, seluruh tubuhnya meledak dengan guntur, dan api iblis Qinglian muncul di tangannya, dan semua kekuatan berkumpul bersama, dan jatuh pada segel berdarah di bawah. Seolah-olah gempa bumi telah terjadi antara langit dan bumi. Mokara dan yang lainnya juga bergerak membombardir segel di bawah danau dengan panik. Kincen buru-buru mendesak kertas jimat emas. Wajah Queen berubah. Kincen meraung, "Semut kecil, Xiao Huo, keluarlah untuk bekerja." "Siap bos." Pada saat berikutnya, awan hitam yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari labu. Itu adalah semut pemakan ki dan serangga api yang tak terhitung jumlahnya. Mereka ikut mengunyah jalur segel darah yang sudah retak dan akhirnya terputus. Aura menakutkan langsung keluar dari celah. Itu adalah aura binatang sumber kuno. Kincen buru-buru mengangkat kepalanya, tetapi dia melihat setengah dari bulu kucing hitam besar telah memutih. Dia tampak gembira ketika dia melihat monster itu dan berkata, "Lao Yuan, berikan sedikit kekuatanmu pada anak ini agar kamu bisa terlepas sepenuhnya." Saat berikutnya, Spar merah melesat ke arah Kincen. Begitu memasuki alis Kincen, itu langsung berubah menjadi aturan tanpa akhir. Itu berkecamuk dalam pikiran Kincen. Aturan-aturan itu jelas muncul di benak Kincen, terpatri dalam jiwanya. Kincen kembali ke akal sehatnya dan merasa bahwa basis kultivasinya meroket dalam sekejap dan dengan cepat melangkah ke Kaisar Wudi setengah langkah. Pada saat ini tampaknya seluruh dunia telah dikendalikan olehnya. "Bocah bau, kenapa kamu malah pamer? Ayo cepat bunuh Queen." Raungan kucing hitam besar bergema di benak Kincen. Pada saat ini, Kincen akhirnya menebas Queen dengan pedang. Kekosongan itu segera terkoyak oleh celah besar dan turbulensi luar angkasa menyapunya, dan ruang gua bergetar hebat dan menjadi sangat tidak stabil. Kincen sendiri terkejut melihat celah muncul di tubuh Queen. Darah berceceran dan jeritan menyakitkan terdengar. Tapi luka itu sembuh dan pulih seperti semula dalam sekejap. Kucing hitam berkata, "Idiot, siapa yang menyuruhmu menyerang seperti itu? Gunakan Zen Modding." Kincen segera mendesak Zen Modding dan kekuatan aturan tanpa akhir diintegrasikan ke dalamnya. Queen berteriak ngeri, gelombang kekuatan tak terlihat menyelimuti tubuhnya dan kekuatan hisap menyapunya ke dalam Zen Modding. "Biarkan aku keluar!" teriak Queen terus menyerang Zen Modding dari dalam. "Kucing hitam besar, bagaimana aku bisa membunuhnya?" Kincen bertanya. "Dia secara alami akan dimusnahkan oleh Zen Modding," jawab kucing hitam besar itu buru-buru berkata, dan kemudian menatap kitab suci iblis leluhur dengan mata berapi-api. Kucing hitam besar berusaha menangkap kitab suci darah iblis dan sampai saat ini belum berhasil. Di sisi lain, Kincen mendesak Zen Modding dengan seluruh kekuatannya. Di dalam, Queen terus berteriak dan suaranya menjadi semakin lemah. Kekuatan jiwa Kincen menembus ke dalam Zen Modding untuk melihat apakah ada kesempatan untuk memperbudak Queen. Mokara dan Skeleton Rider juga menyaksikan itu dengan penuh semangat. Selama Queen dapat diperbudak, dia pasti bisa mengambil senjata Queen. Dan Kincen dapat mengetahui rencana Misty Palace. Hanya saja ketika kucing hitam melihat ini, dia tiba-tiba berteriak marah. "Nah, apa yang kamu lakukan? Cepat hentikan!" Kincen tercengang. Sebelum dia bisa bereaksi, dia mendengar suara ledakan. Zen Modding dengan cepat terguncang dan menikmati elemen ajaib membungkus jiwa Queen dan langsung keluar bersamanya. Kucing hitam berkata, "Demon Yuanzu atau menemani elemen ajaib adalah harta karun dari ras iblis asing. Jika Anda belum sepenuhnya memurnikan orang ini, jangan berani memata-matainya dengan jiwa Anda." Kucing hitam besar itu sangat marah. Dia mengulurkan cakarnya berusaha meraih Demon Yuanzu. Queen tertawa dan berkata, "Haha, karena binatang sumber tidak dapat direbut, lebih baik aku mengubur kalian semua." Tawa mengerikan bergema di gua ini. Saat berikutnya, rasa krisis yang kuat muncul di benak Kincen. Kucing hitam berkata, "Ini sudah berakhir. Queen ini terlalu kejam. Dia benar-benar meledakkan Demon Yuanzu." Ucap kucing hitam besar itu berkata dengan marah,
Gua ini, kuil warisan ini, dan bahkan semua bagian benua ini akan dihancurkan. Pada saat itu kamu dan yang lainnya tidak akan ada yang bisa bertahan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya Qin-Chen karena dia juga merasakan perasaan krisis itu. Kucing hitam berkata, sekarang hanya ada satu cara. Bukankah kamu memiliki cakram Gyo keberuntungan alam semesta? Sekarang integrasikan kristal jiwa darah dalam pikiran Anda ke dalam cakram Gyo itu. Kemudian masuk ke dalamnya. Setelah ledakan ini selesai, kita keluar dan Anda akan baik-baik saja. Mata Qin-Chen melebar. Ide mengerikan macam apa ini? Qin-Chen menjawab, masuk ke dalam Gyo keberuntungan alam semesta. Apakah kamu bercanda? Lebih baik masuk ke dalam Zen Modding. Qin-Chen terdiam. Bagaimanapun Skeleton Rider telah tinggal di sana sebelumnya dan dia cukup aman. Mendengar itu, kucing hitam besar hampir gila dan berkata, kuali penindasan iblis atau Zen Modding dapat hanya mengobati orang-orang dari ras iblis alien, dan itu juga tahan terhadap goncangan neruntuhan ruang ini. Tetapi ras manusia tidak bisa masuk ke dalamnya. Jika seorang manusia masuk, dia pasti akan mati. Beda halnya dengan cakram Gyo ini. Saya terlalu banyak omong kosong kepada Anda. Cepatlah dan lakukan apa yang saya katakan. Sekarang semua tergantung pilihanmu. Memikirkan hal ini, Qin-Chen tidak ragu-ragu lagi dan buru-buru menyempurnakan cakram Gyo keberuntungan alam semesta. Boom! Benar saja, segera cahaya pada cakram Gyo keberuntungan semesta bersinar. Qin-Chen segera merasa bahwa ruang di cakram Gyo semesta dengan cepat terbentuk. Seolah-olah telah berubah menjadi dunia kuno. Saat ini seluruh gua sudah mulai runtuh. Tidak baik, gumam Qin-Chen tanpa sadar mendesak cakram Gyo dan langsung menelan beberapa orang ke dalamnya. Mokara, Skeleton Rider, dan Kaisar Changwu kuno semuanya telah berada di dalam cakram Gyo. Qin-Chen melirik ke sekitar dan berkata, ngomong-ngomong, di mana Raja Iblis Qian dan Molly? Kucing hitam berkata, mereka berdua sangat cerdik. Mereka telah kabur duluan sebelum benua itu runtuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.